Baik, terima kasih Pak atas ilmu dan bimbingannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan ilmu dan bimbingan dari narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Jenny Yusuf Saragi, SPD MPD. Beliau adalah lulusan sarjana dari Universitas HKBP Nomensen dan lulusan pasca sarjana dari Universitas Negeri Medan. Beliau adalah Wakil Ketua Umum DPD Himapsi dan juga Wakil Sekretaris DPD Komite Independen Batak Sumut. Beliau adalah founder JS Inspiration. Beliau juga salah satu dosen yang mengajar di Universitas HKBP Nomensen Medan. Langsung saja kita simak ilmu dan bimbingan dari narasumber hebat kita. Kepada Bapak Jenny Yusuf Saragi SPD MPD, kami persilakan dengan hormat. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya memulai sharing ini, mungkin ini lebih saya sederhanakan bahasanya sharing. Namun kalau saya menjadi narasumber mungkin tidak bermaksud untuk menggurui, karena di sini ada yang lebih mumpuni dibandingkan saya, yaitu Pak Ketua Prodi, Pak Buniman, MPD. Izin Pak. Demikian juga ada Bapak Kondius M. Pasaribu yang merupakan mungkin sudah orang yang bidang ahlinya di dalam bidang kewarganegaraan atau hukum, karena tadi saya mendengar biografi beliau juga. Dan yang kami hormati tentunya seluruh jajaran Prodi Pendidikan Kewarganegaraan, dan yang kami muliakan seluruh peserta Zoom meeting terkhusus Prodi Kewarganegaraan yang hadir pada saat ini juga. Nah, mungkin teristimewa saya ucapkan terima kasih kepada dan apresiasi saya kepada Ketua Panitia Niken dan Arman Syahpurba yang selalu berkomunikasi dengan saya baik di dalam bidang hal apapun itu, tentang perkuliahan ataupun tentang sharing seperti ini. Saya sangat berterima kasih, tetap membangun komunikasi yang baik tentunya. Baik, mungkin bisa kalau Pak Kondios tadi sudah menguraikan materinya secara teoritis, mungkin saya menguraikan materi ini agak lebih rileks, ya, agak lebih santai, karena masih berjiwa muda, kebetulan belum berkeluarga Pak, jadi jiwanya masih jiwa-jiwa kepemudaan yang masih berapi-api. Baik, tadi sudah diperkenalkan oleh moderator kita. Mungkin sebelumnya, kalau saya mungkin masih aktif sebagai tenaga pendidik juga di Universitas HKBP Nomensen dan founder JS Inspiration. Di sini ada akun media sosial, mungkin bisa nanti di follow up atau bisa di follow supaya kita bisa lebih dekat lagi. Baik, saya kira itu untuk perkenalan. Sesuai dengan judul yang atau tema yang diberikan oleh panitia kepada saya, bahwasanya dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, tepatnya 28 Oktober 2021, maka dibisikkan oleh panitia bahwasanya mahasiswa pemuda atau mahasiswa yang bijak dan berintegritas. Nah, dengan tema yang demikian, saya cukup tertarik, ya, karena yang melaksanakan ini juga Prodi Pendidikan Kewarganegaraan, dan memang inilah yang harus dilaksanakan. Mungkin tidak hanya menjadi sosok seorang guru, melainkan memikirkan bangsa ini, seperti quote dari founding father kita tadi, Soekarno. Dia lebih suka melihat pemuda yang mengopi di warung tapi memikirkan bangsa ini, daripada seseorang kutu buku namun tidak memikirkan bangsa ini. Saya tertarik kepada quote beliau. Next, mungkin bisa dilanjut kepada baik. Selanjutnya mungkin langsung nah, pemuda. Nah, jadi kalau di benak kita pemuda itu siapa? Secara awam banyak memang kita membedakan atau mendefinisikan pemuda itu karena kita mungkin yang belum paham tentang undang-undang seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Kondios tadi, kita sering membedakan pemuda itu orang yang tidak berpendidikan, sering. Contohnya kalau kita pulang kampung, pemuda itu orang yang di kampung nih, pemuda gereja, pemuda ini, itu mempersempit cakrawala berpikir kita. Namun setelah kita mengetahui tadi bahwasanya pemuda itu diatur oleh undang-undang pada Undang-Undang tahun 2009, usia pemuda itu dari 16 tahun hingga 30 tahun. Nah, itu undang-undang yang sudah diatur. Nah, sosok pemuda itu memang
sosok usia yang mempunyai karakter khas yang spesifik, yang jiwanya revolusioner. Yang pertama revolusioner artinya menginginkan perubahan-perubahan yang ada pada dirinya sendiri. Optimis, memiliki semangat optimisme dan memiliki keyakinan ada perubahan-perubahan yang ada terdapat di dalam pribadi si pemuda tersebut. Berpikiran maju, ya pemuda jelas harus memikirkan bagaimana supaya kita lebih maju tentunya, tidak memikirkan bagaimana untuk mundur. Memiliki moralitas, artinya ada nilai-nilai sosial atau nilai-nilai luhur kemanusiaan di dalam benak seorang pemuda. Nah, itu sosok seorang pemuda. Kelebihan dan kelemahan pemuda itu ada dua hal yang menjadi terdapat di dalam pribadi si pemuda ini atau pemuda kita tentunya ya. Jadi mahasiswa juga termasuk sudah kategori pemuda sesuai dengan undang-undang yang sudah diatur pada tahun 2009 tadi. Nah, kelebihan pemuda ini, kekurangan pemuda ini mudah emosional. Nah, jadi ada rasa-rasa emosional yang ada terdapat di dalam jiwa pemuda. Semangatnya masih membara. Nah, itulah kekurangan dalam seseorang pemuda. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya adalah menghadapi perubahan sosial maupun kultural. Nah, jadi ada kekurangan dan kelebihan dalam seseorang atau sosok seorang pemuda itu. Namun itu tidak menjadi penghambat bagaimana prosesnya pemuda itu supaya berpikiran maju, revolusioner, optimis, dan memiliki moralitas. Namun kita mengkolaborasikan atau membalanskan emosional dan menghadapi perubahan sosial yang terdapat di dalam lingkungan kita. Nah, itulah sosok seorang pemuda. Next. Nah, saya kaitkan ya dengan mahasiswa ya, karena ini pesertanya mahasiswa. Nah, jadi mahasiswa, kalau kita mendengar mahasiswa, yang terbenak di pikiran kita itu adalah ya siswa yang tertinggi di seluruh jagat raya ini adalah mahasiswa. Nah, mahasiswa itu saya definisikan, beliau mahasiswa itulah Tuhan untuk dirinya sendiri. Artinya Tuhan untuk dirinya sendiri itu adalah tidak ada intervensi lain, melainkan ada kepribadian. Nah, inilah integritas tadi. Ada jati diri sosok seorang mahasiswa itu untuk memanage dirinya sendiri, untuk membuat manajemen dirinya sendiri, baik itu dalam kuliah, baik itu dalam sosial, baik itu dalam pergaulan sehari-hari. Nah, itulah Tuhan untuk dirinya sendiri. Makanya saya sebutkan mahasiswa itu Tuhan untuk dirinya sendiri. Nah, itulah maha dan siswa. Ada perpaduan antara frasa maha dan siswa. Nah, itulah mahasiswa. Next, selanjutnya. Oke, selanjutnya bisa. Nah, karakter mahasiswa ada saya uraikan di sini karakter mahasiswa sebelum kita nanti spesifiknya ke pemuda ya. Ada karakter mahasiswa itu seperti yang pertama fasipis, ada mahasiswa karakteristiknya akademis, ada mahasiswa karakteristiknya aktivis, ada mahasiswa karakteristiknya hedonis. Nah, keempat karakter ini sering muncul di dalam pribadi kita masing-masing. Mungkin bisa kita tanyakan kepada hati kita pribadi masing-masing, termasuk mahasiswa yang bagaimanakah saya? Apakah pasifis, apakah akademis, apakah aktivis, atau hedonis? Atau perpaduan yang keempat karakter ini. Nah, pasifis. Nah, pasifis ini cenderung cuek dan apatis, tidak suka berorganisasi, tidak suka kepada kumpulan-kumpulan yang cenderung itu terhadap organisasi. Contoh, tidak peduli apapun yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, ini bisa kita kategorikan dengan orang yang introvert, beda dengan orang yang ekstrovert. Ya, akademis. Jadi ciri yang akademis ini mahasiswa yang menggunakan parameter keberhasilannya itu ada di IPK-nya, ada di nilai indeks prestasi kumulatifnya yang tinggi. Nah, selesai kuliah dengan cepat. Itulah karakteristik mahasiswa yang akademis. Contohnya, mahasiswa menghabiskan untuk kuliah secara monoton tanpa menimbulkan simpati dan empati dalam dirinya terhadap orang yang lain dan realitas eksternal mereka. Nah, ini tadinya lawan dari atau antonim dari pasifis tadi, karena akademis ini hanya mengedepankan IQ ya. Jadi ada beberapa unsur IQ, EQ, dan SQ. Mungkin yang akademis ini mengedepankan IQ, intellectual question. Nah, itu yang sifatnya akademis. Yang aktivis ini mungkin mengedepankan EQ-nya, emotional question. Nah, mahasiswa yang kehadirannya dalam sebuah perguruan tinggi bukan semata-mata menjadi pecundang ataupun
untuk kuliah dengan akreditasi cum laude ya, akan tetapi mereka mempunyai kepedulian terhadap realitas eksternal mereka. Contoh, mahasiswa di organisasi baik internal kampus BEM, HMJ, DEMA, atau eksternal kampus dan lain sebagainya. Contohnya seperti HMJ di Prodi PPKN inilah. Mungkin kamu sudah bisa tarik kesimpulannya siapa yang termasuk ke dalam karakter mahasiswa yang aktivis ini. Nah, yang keempat, ini hedonis, yakni mahasiswa yang mementingkan kesenangan pribadi dan hura-hura atau senang-senang. Contoh, mahasiswa yang kerjanya suka nongkrong, hidup di kafe, pacaran, menghambur-hamburkan uang orang tuanya. Nah, dia memiliki passion yang hedonis, tapi passionnya itu menghabiskan, tidak menguntungkan. Nah, itulah passion mahasiswa yang sifatnya hedonis. Jadi kita harus berpikir nih, harus bersifat inovatif bukan imitatif ya. Bagaimana kita mengkolaborasikan, bagaimana kita mensinergiskan karakter-karakter ini supaya kita tidak condong terhadap satu karakter, contohnya hedonis, contohnya pasifis, melainkan bisa kita mengkolaborasikan karakter ini. Nah, itu karakter mahasiswa. Bisa kamu tanyakan, saya termasuk kemana nih? Ya, lanjut, next. Nah, peran mahasiswa atau pemuda ini sama aja ya, peran mahasiswa karena sudah termasuk kategori pemuda. Ada 4 peran yang termasuk di dalam mahasiswa. Yang pertama itu peran moral, yang kedua peran sosial, peran akademik, peran politik. Nah, yang pertama peran moral. Peran moral itu kita peduli seperti karakter yang aktivis tadi ya. Kita peduli terhadap lingkungan sekitar kita, peduli terhadap perubahan-perubahan yang ada di sekitar kita. Perubahan sosial juga demikian, tidak membatasi pergaulan-pergaulan, tidak memiliki batas pergaulan dengan orang-orang yang baru. Jadi peran sosial kita suka bertemu dengan orang baru, suka bersosial. Peran akademik. Nah, selain juga peran sosial dan moralnya itu ada mahasiswa, tidak ada ya, orang tua yang tidak menginginkan anaknya, walaupun peran moral dan peran sosialnya tinggi, tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya itu tidak lulus kuliah dari sarjana maupun apa gelar yang harus dia punya. Jadi peran akademiknya, tanggung jawab mahasiswa itu adalah lulus dari perguruan tinggi dengan peran-peran yang sudah ada tadi gitu. Jadi ada peran akademik yang harus kita tanggung jawabi untuk kita bayarkan, kita tunaikan terhadap orang tua kita. Yang pertama. Yang kedua, kita tunaikan terhadap diri kita pribadi masing-masing. Nah, karena peran akademik itu juga itu sebagai tools kita, itu sebagai alat kita untuk berkarir di dunia kerja atau dunia soft skill lainnya. Nah, itu peran akademik. Peran politik, nah tadi kalau saya buat tadi gambar slide saya, peran politiknya, karena kalau kita telusuri sejarah pergerakan pemuda ini adalah berdasarkan terbentuknya Kongres Pemuda PPI atau Perhimpunan Pelajar Indonesia, Kongres Pemuda yang kedua, untuk menyatukan organisasi-organisasi di Indonesia dan berdiri juga gerakan-gerakan Bung Tomo, yang dimana Bung Tomo adalah salah satu pelopor pemuda, pelopor kebangsaan untuk terjadinya Ikrar Sumpah Pemuda. Nah, jadi dalam peran politik ini juga seperti kita ketahui tidak terlepas dari kemajuan bangsa ini, tidak terlepas dari peran pemuda, baik dari sebagai pressure terhadap pemerintahan, baik sebagai kontrol terhadap pemerintahan, dan juga birokrasi-birokrasi yang sedang berjalan di negeri ini. Nanti mungkin slide berikutnya bisa saya jelaskan seperti apa sih peran politik itu. Next. Nah, saya langsung kepada peran politik. Nah, kalau kita lihat dalam gambar ini adalah gedung DPR RI yang ada di Senayan. Ini tepatnya pada tahun 1998, di mana adanya transisi masa Orde Baru ke masa reformasi, yang di mana rezim Soeharto ditumbangkan atau digulingkan oleh peran mahasiswa itu tadi, atau pemuda tadi, sosok seorang pemuda tadi. Jadi inilah peran penting yang di mana mungkin menjadi pressure kepada birokrat atau penekan terhadap pemerintahan atau kontrol terhadap pemerintahan. Makanya dari itu adalah perubahan Orde Baru ke reformasi di tahun 98. Jadi itu perannya tidak terlepas dari mahasiswa. Mungkin kalau kamu baca sejarah pergerakan mahasiswa atau pemuda, pasti akan lebih tahu bagaimana sebenarnya peran pentingnya pemuda di negeri yang kita cintai ini. Lanjut.
Nah, integritas. Nah, ini yang sebenarnya yang menjadi dasar tema kita pada hari ini, integritas. Integritas itu tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Gondios, bahwasanya itu adalah mutu, itu adalah jati diri, itu adalah karakter ya. Jadi kalau integritas saya uraikan di sini, I walk the talk. Saya menjalankan apa yang saya katakan. Jadi pemuda yang berintegritas itu harus menjalankan apa yang dia katakan, tidak NATO ya, bisa disingkat NATO, no action tak only, nah, hanya berbicara tapi tidak beraksi. Nah, jadi seorang pemuda yang memiliki integritas, I walk the talk, saya menjalankan yang saya katakan. Next, yang kedua, I do the right thing, saya melakukan hal yang benar. Nah, jadi lakukanlah seorang pemuda lakukan hal yang benar, hal yang berguna bagi lingkungan, bagi pribadi, bagi masyarakat, dan juga bagi bangsa ini tentunya. Yang selanjutnya, yang ketiga, I speak and I tell truth. Saya berbicara dan mengatakan kebenaran. Berbicaralah seogianya kamu membicarakan yang benar. Jangan membuat pembicaraan-pembicaraan yang sifatnya intoleran seperti yang dijelaskan Pak Kondios tadi, atau membuat provokatif atau provokasi-provokasi untuk merugikan orang lain. Nah, itulah integritas sebenarnya. Nah, jadi bisa disimpulkan integritas itu kejujuran dan kesungguhan untuk melakukan yang benar, adil dalam setiap situasi, sehingga mempertajam keputusan dan tindakan dalam kerangka pelayanan publik atau pelayanan diri kita sendiri atau dalam bersosial. Nah, itulah sebenarnya pemuda yang berintegritas. Jadi ada 3 poin penting. Kamu lakukan apa yang kamu bicarakan, lakukan yang benar, bicarakan yang benar, atau kamu harus membicarakan kebenaran. Nah, itulah integritas yang harus dicari seseorang pemuda. Next, lanjut. Nah, kalau kamu pernah menonton Marvel Comics, ini Tales yang bisa meramal, atau kamu pernah menonton Avenger Endgame, di situ ada satu sosok yang superhero yang bisa meramal masa depan semua yang ada di bumi ini. Nah, kamu atau kita kan tidak pemuda yang bisa meramal masa depan kita tidak ketahui bagaimana masa depan kita kelak. Kita hanya menjalani proses-proses step by step supaya kita juga memiliki pondasi-pondasi yang kuat untuk menuntun ataupun mencapai masa depan kita tentunya. Kita tidak superhero yang bisa meramal masa depan kita tentunya. Nah, tentunya pemuda harus mempunyai integritas tadi seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi. Jadi kamu atau kita tidak memiliki ramalan atau fiksi yang bisa meramal masa depan tentunya seperti superhero ini. Next. Nah, everybody wants change, but only a few change themselves. Nah, jadi semua orang itu pinginnya berubah, tapi hanya sedikit yang bisa merubah dirinya. Hanya banyak orang yang tidak mau merubah dirinya. Jadi kalau diri kita sendiri tidak bisa kita rubah, bagaimana kita merubah orang lain? Bagaimana kita merubah orang lain atau bagaimana merubah lingkungan kita kalau diri kita sendiri belum bisa kita rubah? Jadi open minded, kita harus merubah diri kita sendiri dahulu sebelum kita merubah orang lain. Kita harus memperbaiki diri dulu sebelum kita membantu orang lain. Kita tidak bisa membantu orang lain sebelum diri kita itu sudah baik, ya. Itu garis besarnya. Next, mungkin ini kebanyakan gambar, nanti saya uraikan. Nah, seperti yang dikatakan founding father kita, beri aku 10 pemuda akan kuguncang dunia. Nah, ini kan memiliki narasi-narasi atau persuasi yang sangat luar biasa terhadap pemuda, membangun semangat atau membangun semangat yang berapi-api. Ya, kalau logikanya kalau kita 10 pemuda, saya kira belum bisa mengguncang dunia yang seluas ini, yang kita ketahui secara ilmiah, ya. Tapi makna dari demografi dari bahasanya Soekarno ini adalah beliau harus mengharapkan pemuda-pemuda yang berkualitas, pemuda yang memiliki kuantitas, atau pemuda yang memiliki qualified untuk merubah bangsa ini sendiri, merubah masa depan bangsa ini. Karena pernah dikatakan oleh Soekarno, perjuanganku lebih mudah mengusir penjajah dibandingkan perjuanganmu yang memperjuangkan bangsamu sendiri, mempertahankan bangsamu sendiri. Nah, itulah makanya ada muncul intoleran di dalam negeri kita yang cinta ini. Itulah perjuangan kita saat ini untuk mensinergiskan, untuk meredam bagaimana sebenarnya intoleran itu supaya tidak terjadi. Diperlukan pemuda-pemuda yang berintegritas tinggi. Next. Nah, jadi di sini
Tunggu. Jadi pemuda seperti apa yang kita butuhkan? Pemuda seperti apa? Apakah pemuda yang tadi pasifis, ataupun hedonis, atau aktivis, atau akademis? Ya tentunya pasti kita memiliki karakter masing-masing pribadi kita ya. Nah, selanjutnya, pemuda seperti apa? Apakah pemuda gerakan anak pang? Itukah yang kita butuhkan untuk membangun negeri ini? Tentunya tidak ya. Atau pang movement? Apakah gerakan pemuda anak pang yang kita butuhkan? Kita membuat seperti ini sudah termasuk hedonis ya, memperkaya ataupun mempergaya dirinya sendiri. Next. Atau tawuran antara pelajar atau tawuran antar mahasiswa. Apakah itu yang pemuda yang kita butuhkan untuk membangun negeri ini? Atau sosok seperti inikah pemuda yang berintegritas? Saya kira tidak ya. Nah, ini hanya merusak citra atau merusak fasilitas yang ada di negeri ini yang sudah berusaha dibangun oleh pemerintah. Next. Apakah pemuda ini masih tawuran? Yang masih tawuran. Ini mungkin lanjutnya. Next. Apakah pemuda yang seperti ini Mimi Peri? Nah, Putri Jatuh dari Kayangan, apakah kita termasuk juga ini hedonis yang memperkaya ataupun membanggakan dirinya pribadi sendiri tanpa memikirkan orang lain? Padahal ini sosok seorang pemuda yang kaum Adam ya, tapi dia sudah memiliki gender kaum Hawa seperti itu. Nah, tidak seperti itu tentunya. Lanjut. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kondius M. Pasaribu juga, pemuda itu adalah salah satu agen perubahan, agent of change. Nah, jadi agent of change itu termasuk di dalamnya karakter-karakter yang aktivis tadi atau akademis tadi juga, yang sifatnya mengimprove atau membangun diri kita sendiri terlebih dahulu, baru kita membangun orang lain. Next. Oke, next. Bagaimana kita ketahui pemuda atau agen perubahan? Nah, jadi ciri agen perubahan itu ada 3 ya, ada 3 ciri agen perubahan. Yang pertama, pemuda yang memiliki integritas, yang jiwanya memiliki agent of change, sifatnya itu visioner. Visioner artinya kita memandang jauh ke depan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita berikan, kontribusi apa yang harus kita berikan terhadap lingkungan atau terhadap bangsa ini sekalipun, untuk kita berikan atau sumbangsi yang kita berikan sebagai bangsa di negara Kesatuan Republik Indonesia. Inspiratif. Nah, inspiratif ini tentunya kalau orang-orang yang suka inspiratif mungkin lebih menyukai orang-orang baru atau memiliki motivasi-motivasi yang sangat menginspirasi dirinya sendiri. Contohnya role model kita nih. Saat ini misalnya saya role model saya Pak Jokowi, ya, pemimpin yang sangat humble atau merakyat, itu yang menjadi role model saya dalam membangun jati diri saya atau integritas pribadi saya. Ternyata dengan Pak Jokowi itu memiliki humble atau kerendahan hatinya, masyarakat menyukai. Nah, itu salah satu inspirasi bagi kita ke depan atau sebagai salah satu inspirator kita. Yang ketiga, motivator. Nah, seorang pemuda yang atau seorang mahasiswa yang suka memotivasi pribadinya sendiri mungkin jauh lebih sukses tentunya nanti dibandingkan seorang pemuda yang tidak memiliki motivasi. Sama halnya seperti Mimi Peri tadi atau gerakan anak pang tadi ya, atau gerakan yang tawuran-tawuran tadi. Tentunya seperti itu. Jadi yang memiliki integritas, visioner, inspiratif, dan motivator. Nah, jadi ada improvement di dalam self-improvement atau self-development di dalam pribadi seorang pemuda itu, di dalam pribadi seorang mahasiswa tersebut. Next. Nah, jadi pemuda seperti apa? Seberapa penting peran pemuda di dalam mendorong perubahan? Pemuda sebagai agent of change, karakteristik yang harus dimiliki pemuda. Apakah kamu sudah siap? Apakah kita sudah siap? Nah, untuk membuat atau melaksanakan peran pemuda kita ini yang sudah kita miliki saat ini terhadap kemajuan negeri atau kampus kita, baik itu sekalipun fakultas kita, jurusan kita, baik sekali di diri kita itu sendiri. Apakah kita sudah siap dengan kemampuan yang sudah kita miliki? Apakah kita hanya fokus di dalam hard skill kita, tidak fokus terhadap soft skill kita? Nah, jadi kita harus balance-kan antara IQ, SQ, dan EQ kita. Ketiga itu harus kita balance-kan supaya kita memiliki integrity atau integritas. Next. Nah, flashback. Ini mungkin flashback ke sejarah pergerakan pemuda ini. Nah, pada tahun 1908, bahwasanya
ini proses berdirinya organisasi Budi Utomo, yang dimana organisasi inilah yang menjadi organisasi nasional yang pertama berdiri di negeri Kesatuan Republik Indonesia. Nah, melalui ini juga lah terjadi ikrar-ikrar ataupun organisasi-organisasi lain supaya terjadi proses penyatuan organisasi-organisasi yang ada di negeri Indonesia ini supaya mengedepankan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Next, selanjutnya setelah Budi Utomo adalah yang kita peringati hari ini, yaitu 1928 Ikrar Sumpah Pemuda, yang dimana kita ketahui pemerintah saat ini sudah mengambil 3 tema: bersatu, bangkit, dan tumbuh. Itu mungkin tema tanggal 28 Oktober 2021 pada saat ini yang dibuat oleh pemerintah kita, bersatu, bangkit, dan tumbuh. Ya, itu mungkin untuk membangun semangat juang kita dalam mengembangkan, menumbuhkan negeri yang kita cintai ini tentunya. Next. Selanjutnya. Nah, 1945 ada pergerakan yang tidak terlepas juga dari kaum kepemudaan untuk proses kemerdekaan atau proses proklamasi kemerdekaan di negeri kita ini. Jadi ada juga pergerakan kepemudaan dulunya, kalau kita bisa atau kita pernah dengar sejarah, ada Jong Sumatera, ada Jong Japa, Jong Ambon yang bersatu di dalam proses penyatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi tidak terlepas negeri ini oleh peran pemuda atau mahasiswa untuk proses majunya pemuda negeri ini yang kita cintai ini. Next deh. Mungkin kebanyakan gambar yang saya uraikan di sini visual. Nah, tahun 1998 inilah gerakan yang terakhir, yakni gerakan mahasiswa pasca kemerdekaan yang sudah saya jelaskan di awal tadi, masa transisi Orde Baru ke reformasi, di mana rejim-rejim pada saat itu, rejim Soeharto yang sudah tidak pro terhadap rakyat, yang tidak pro terhadap kalangan bawah, maka peran pemuda dan mahasiswa adalah merubah kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh birokrat di rejim Soeharto, yakni kebijakan yang pro terhadap rakyat. Maka oleh karena itu, seluruh mahasiswa dan pemuda Indonesia bersatu menggulingkan pada kala itu rejim Soeharto, yakni berubah menjadi reformasi. Nah, itulah proses transisi antara Orde Baru ke reformasi. Tentunya itulah gerakan mahasiswa pada tahun 98. Next. Nah, dalam sejarah bangsa Indonesia, pemuda adalah pendorong perubahan. Bagaimana dengan masa depan? Nah, mungkin selanjutnya bisa kita baca biar lebih cepat. Nah, ini mungkin bisa next satu lagi, mungkin ada biar kelihatan fotonya. Iya, baik. Nah, ini be inovatif, not imitatif. Jadilah berinovasi, tidak meniru. Meniru boleh, tapi tidak meniru sosok yang kita tiru itu atau copy paste gitu ya. Bisa kita meniru gaya-gaya ataupun sifat atau sikap kepemimpinan yang ada di Indonesia saat ini, tapi menjadikan itu menjadi karakter kita sendiri. Nah, di sini bisa mungkin motivasi saya bisa berikan kepada adik-adik untuk prodi PPKN. Ini proses pada kala itu saya sebagai delegasi ke DPR RI ke Senayan ke Komisi 5, itu kebetulan di rapat di Komisi 5, dan ini sebagai delegasi juga di DPRD Sumatera Utara bersama Bapak Baskam Ginting. Nah, jadi ada kemarin proses-proses yang kita lakukan atau laksanakan, ada pergerakan-pergerakan mahasiswa, baik itu pemuda, untuk kepentingan rakyat. Nah, itu sekedar hanya memotivasi ataupun mengajak adik-adik untuk lebih be inovatif atau be motivated atau lebih memotivasi dirinya sendiri. Next, deh. Nah, sekarang zamannya 4.0, bahkan sudah 5.0. Jadi bagaimana kita menghadapi 4.0 atau 5.0 yang pada saat ini seperti kuliah yang kita lakukan hanya daring, kita sudah bisa wisuda nih. Dulunya kalau kita wisuda harus bimbingan, jumpa Pak dosen atau pembimbing kita, baru bisa kita wisuda. Kalau saat ini kita sudah menggunakan teknologi. Bagaimana kita tidak termakan zaman, bagaimana kita menggunakan teknologi. Nah, saat ini pemuda memiliki integritas, itulah yang dibutuhkan pada saat itu. Next. Nah, fact. Nah, jadi faktanya di negeri atau di planet kita ini ada sekitar 7 billion people yang menggunakan, ada
jumlahnya ya. Jadi yang menggunakan mobile phone itu sudah ada 5,1 ini 5,1 billion atau miliar ya. Jadi sudah diatur media teknologi, lingkungan kita saat ini sudah diatur media teknologi, faktanya ya, faktanya. Jadi setiap individu itu pasti sudah ada memiliki teknologi masing-masing. Next, apa yang menjadi tantangan dan peluang teknologi pada saat ini untuk kita generasi muda? Selanjutnya deh. Nah, no social media in the past. Dahulu kala kita tidak memiliki ini yang dimiliki kawan-kawan kita pada saat ini ya. Kita dahulu kala tidak memiliki sosial media, kita hanya memiliki mungkin mobile seluler kita hanya bisa SMS, telepon. Sekarang ya Facebook, YouTube, Twitter dan email segala macam kita sudah gunakan itu. Kita sudah bersosial di media itu sekarang, tidak di realita atau real sosial, melainkan sudah di media atau maya sosial saat ini. Nah, inilah yang menjadi perubahan pada saat ini. Next. Nah, dahulu kala juga tidak ada selfie, tapi saat ini sudah ada selfie, bahkan wifi ya. Kalau mereka ini wifi, bukan selfie lagi. Kalau selfie berarti sendiri. Mereka sudah melaju ke wifi. Jadi kalau dulu kala di masa orang tua atau masa sebelum kita lahir mungkin tidak ada yang seperti ini. Nah, ini tantangannya. Yang kedua, selanjutnya nanti bisa kita butuhkan. Nah, information growing atau informasi yang berkembang. Jadi di mana-mana seperti sama halnya seperti daun yang berkembang, yang tumbuh dari akarnya, setiap daun itu menyerap makanan. Namun kalau kita tidak bijak menyikapi informasi-informasi yang berkembang di dalam media sosial kita, pribadi kita, itulah yang menjadikan intoleran di negeri ini tentunya. Jadi kalau kita tidak memfilter, tidak menyaring hal-hal yang masuk terhadap atau kepada media sosial kita, baik WhatsApp, YouTube ataupun Facebook, ya itu menjadikan kita mudah memprovokasi orang lain. Nah, itulah dibutuhkan tadi integritas ataupun mutu atau jati diri kita itu analytical thinking kita ya. Jadi ada analisis berpikir kita secara kritis. Lanjut deh. Nah, teknologi has helped our social impact. Jadi teknologi sudah mengubah lingkungan kita. Jadi teknologi itu dengan sendirinya, dengan majunya sudah mengubah dunia pada saat ini, mengubah cara bergaul manusia pada saat ini. Sepertinya contohnya saat ini kita melakukan webinar. Kalau dulu webinar pastinya harus tetap muka, menyediakan kursi untuk peserta. Sekarang tidak lagi. Kita memiliki kursi pribadi kita masing-masing di rumah kita, di tempat kita. Nah, itulah kemajuan teknologi. Nah, sudah mengubah pola hidup kita. Selanjutnya deh. Apa artinya bagi pemuda? Nah, jadi semua itu, apa artinya bagi pemuda? Mungkin langsung bisa kita uraikan. Next, nah mungkin ini perbedaan generasi ya. Generasi kalau lahirnya sebelum 95 itu generasi Z, generasi Y, generasi X. Mungkin bisa selanjutnya biar lebih cepat. Nah, tantangan yang berbeda. Next, langsung next. Tantangan seperti apa? Nah, pemuda seperti apa yang dibutuhkan? Kembali saya ulang-ulang kata pemuda seperti apa yang dibutuhkan, karakteristik apa yang harus dimiliki. Tentunya pemuda yang bijak dan karakteristiknya memiliki integritas. Nah, itu esensinya ya. Next, selanjutnya. Nah, ini menjadi inti akhir dari uraian saya ini. Kita membutuhkan 10 sifat atau karakter yang dimiliki oleh pemuda sosok pemuda yang memiliki integritas atau pemuda yang bijak. Yang pertama, lanjut deh. Yang pertama, global awareness atau change mindset atau merubah mindset. Nah, dalam saat ini, dalam proses masa ini, kita harus memiliki kesadaran terhadap sebagai bagian dari global workforce atau global agent of change atau pengetahuan tentang isu-isu global. Nah, jadi esensinya di sini kita harus mengetahui kesehatan ataupun kemajuan dari bumi yang kita tempati ini sekarang. Jadi kita harus peka terhadap lingkungan kita sendiri melalui global awareness. Yang kedua, sifat yang kedua yang kita butuhkan, literate atau terpelajar baik terhadap membaca dan menulis. Kalau dulu literasi yang kita dapatkan, literasi itu hanya melalui buku ataupun modul yang diberikan oleh tenaga pendidik kepada kita.
Namun saat ini sudah memiliki digital literasi atau media literasi atau visual literasi, data literasi, civic and ethical literasi. Nah, semua untuk mengubah mindset kita berdasarkan literasi-literasi untuk memperkuat literasi kita atau daya literasi kita untuk sesosok seorang pemuda yang memiliki integritas tadi. Ya, next selanjutnya. Yang ketiga ada globalization atau globalisasi. Nah, lokal potensial, global target. Nah, kita bersikap lokal, tapi targetnya global. Nah, jadi pemuda yang beridentitas lokal ataupun dari, contohnya nih, saya dari Simalungun sana, tapi saya memiliki identitas Simalungun, tapi jiwa saya harus global, memiliki target yang global, tidak muluk terhadap suku yang saya miliki itu. Nah, jadi itulah lokal potensial bersifat atau targetnya global. Nah, siapa saya? Kamu harus tanyakan diri kamu sendiri dulu, bagaimana potensi yang kamu miliki, apa yang harus kamu capai, target apa yang harus kamu capai. Nah, jadi kita harus mengubah identitas lokal kita menjadi global. Memang itu adalah identitas bangsa, bagian aset dari bangsa ini, tapi tetap kita jaga, tapi target kita adalah global. Target kita adalah global, ya. Next. Yang keempat, ada critical thinker atau berpikir secara kritis. Jadi semua tadi media-media yang sudah kita gunakan tadi, kita harus memfilter, menyaring bagaimana berita yang baik, bagaimana postingan yang baik, bagaimana menggunakan media sosial yang baik sesuai dengan undang-undang IT. Ya, inilah yang harus kita gunakan dalam pemuda yang memiliki integritas tentunya. Yang kelima, creativity and imagination. Nah, jadi harus lebih kreatif setiap harinya, lebih berimajinasi apa yang bisa kita lakukan setiap harinya untuk mengimprove atau self improvement di dalam jati diri seorang pemuda yang memiliki integritas itu. Ya, jadi harus berkreasi, harus berimajinasi untuk melahirkan inovasi-inovasi baru tentunya dalam seorang sosok pemuda. Next. Problem solver atau positif. Jadi mampu memecahkan masalah atau berpikiran positif dalam satu hal, tidak selalu memikirkan negative thinking, melainkan kita mampu mengakomodir seluruh permasalahan-permasalahan apapun yang terjadi di lingkungan kita sendiri, supaya kita tidak terjadi merugikan atau intoleran ataupun provokatif terhadap orang lain. Jadi harus sifatnya harus problem solver atau bisa memiliki pemecahan-pemecahan atau pemikiran-pemecahan masalah itu sendiri. Next, yang ketujuh, ini udah mau siap. Kompetitif. Nah, artinya berkompetisi. Nah, di saat ini, era digitalisasi ini, kalau kita hanya terpaku di dalam kemampuan yang sudah kita miliki tanpa mengimprove atau membangun kemampuan-kemampuan yang sudah ada melalui media-media sosial ini, artinya kita kalah berkompetisi dengan orang-orang lain. Artinya kompetitif itu supaya kita lebih membangun diri kita, mengimprove atau self-improvement atau self-development terhadap diri kita untuk meraih sukses studi, baik itu karir dan juga masa depan tentunya. Nomor 8. Kolaboratif. Artinya ada kerjasama tim, ya, ada kerjasama tim baik dalam melakukan apapun itu. Perlu saya utamakan, menurut sudut pandang saya, sukses itu tidak bisa sendiri, melainkan harus memiliki tim. Ya, sukses itu tidak bisa sendiri, melainkan harus ada tim. Siapa orang-orang yang di sekitar kita? Karena ada orang bijak mengatakan, kamu adalah siapa yang kamu temani. Seperti yang dibilang Pak Budiman tadi. Jadi kita adalah siapa yang kita temani. Kalau kita temani gerakan anak pang tadi, ya berarti kita sudah beradaptasi dengan anak pang. Kalau kita temani orang-orang yang bisa membangun diri kita sendiri, berarti kita sudah otomatis terbangun tanpa kita sadari. Ya, itu makna dari kolaboratif. Next, nomor 9. Nah, autonomi atau inisiatif, ya. Jadi independent learning atau belajar mandiri, memiliki otoritas di pribadi kita masing-masing, mau belajar apa atau mau tidak atau kita belajar, ada nggak inisiatif kita untuk belajar, ada tidak inisiatif kita untuk meraih atau inovasi-inovasi baru, ya itu tergantung ke pemudanya itu sendiri. Karena kalau kamu membutuhkan integritas, ya harusnya kamu harus melaksanakan ini. Kan temanya kan integritas, bijak. Kalau kamu mau bijak, ya laksanakan ini. Tapi kalau tidak mau bijak, tidak usah dilaksanakan ini. Saya kira itu yang paling fundamental. Nomor 10.
Nah, leadership. Nah, ini paling pentingnya adanya jiwa kepemimpinan di dalam diri kamu sendiri. Tanpa adanya jiwa kepemimpinan, maka kamu tidak susah untuk memanage diri kamu sendiri. Contohnya di Zoom meeting ini nih, mungkin kan bisa saja ada jadwal kamu yang lain. Kalau kamu tidak memiliki integriti atau tidak bisa leading terhadap diri kamu sendiri, kamu mungkin tidak hadir di sini. Mungkin ada jadwal yang lain. Jadi intinya leadership itu kamu pimpin dulu diri kamu pribadi, baru pimpin orang lain. Mau dulu dipimpin, baru kita bisa memimpin. Kalau kita tidak mau dipimpin, berarti kita tidak seorang sosok pemimpin. You not leadership. Ya, jadi kamu harus memiliki jiwa kepemimpinan. Terakhir, mungkin ini yang terakhir. Nah, ini yang terakhir, slide terakhir. Jadi yang 10 itu, yang pertama memahami isu global, ini mungkin sudah uraiannya, potensi identitas lokal, kritis, kreatif, problem solver, kompetitif, kolaboratif, kemandirian, inisiatif, dan kepemimpinan. Saya kira inilah yang menjadi jati diri seorang pemuda yang memiliki kebijaksanaan dan juga integritas sesuai dengan tema yang pada saat ini kita bicarakan, sesuai dengan Ikrar Sumpah Pemuda pada saat ini di 8 Oktober 2021 yang diangkat oleh pemerintah kita, bersatu, bangkit, dan tumbuh, sesuai dengan slogan atau tagline yang diangkat oleh pemerintah kita pada hari ini. Saya kira slide terakhir, sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila mana ada perkataan yang saya kurang lebih, mungkin bisa dimaafkan. Seperti pepatah mengatakan, yang mengatakan ada jarum di dalam peti, jarumnya itu jangan ada benang yang putus, jangan diputuskan lagi. Jika ada perkataan kami yang agak-agak kurang baik atau tercetus, jangan disimpan di dalam hati. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Izin kepada Pak Budiman Sinaga, Kaprodi PPKN. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Zoom ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih kepada kedua narasumber kita hari ini yang telah menyampaikan ilmu dan bimbingan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, pemuda-pemudi sekalian, inilah saatnya kita menggali ilmu yang lebih dalam lagi, yaitu dengan bertanya. Dan untuk itu, kami membuka sesi tanya-jawab. Silakan menyampaikan pertanyaannya di room chat dengan menyertakan nama dan asal instansinya. Dan boleh juga raise hand untuk bertanya secara langsung kepada pembicara kita dengan mengaktifkan videonya. Kepada seluruh peserta, kami persilakan untuk bertanya. Silakan menyampaikan pertanyaannya di room chat dan boleh juga raise hand. Dovita itu udah ada yang raise hand. Iya, Pak.
Kepada saudara Jackson Purba, kami persilakan untuk bertanya secara langsung kepada narasumber kita dengan mengaktifkan videonya dan juga mikrofonnya. Silakan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan dalam bertanya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Jackson Purba. Saya ingin bertanya kepada berdasarkan pemaparan dari kedua moderator. Yang ingin saya tanyakan adalah, menurut pandangan dari moderator sendiri, pemaparan atau narasumber sendiri, apakah pemuda ataupun mahasiswa yang berada di Universitas Kabupaten Mensen itu sudah mulai memiliki pemikiran yang bijak dan berintegritas yang tinggi, dan jika memang belum, apa implementasi yang bisa diberikan ataupun kolektivitas yang bisa disampaikan agar menjadi pemuda yang bijak dan juga berintegritas. Kira-kira begitu pertanyaan saya, moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Saudara Jackson Purba. Saya persilakan kepada narasumber kita yang pertama untuk menjawab pertama. Silakan, Pak. Narasumber kita yang pertama, Bapak Kondius M. Pasaribu, kami persilakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Devita. Pertanyaan dari Jansen tadi, Jansen Purba, dan menanyakan bahwa apakah mahasiswa di Indonesia itu sudah mahasiswa yang bijak dan berintegritas. Itu pertanyaannya tadi. Nah, mungkin nanti lebih lengkapnya bisa dibagi oleh Pak Jenny Yusuf ya. Karena saya juga baru kenal sama Pak Jenny Yusuf. Waktu saya menyusun materi ini, saya berpikir jangan-jangan bisa sama nanti materi saya dengan Pak Jenny. Rupanya kayaknya materi saya lebih umum, lebih khususnya Pak Jenny gitu ya. Jadi ini suatu perpaduan yang sangat bagus ini ya. Karena saya tidak menanyakan sama panitia kira-kira materi apa yang dibawakan oleh Pak Jenny, dan Pak Jenny juga tidak bertanyakan kira-kira materi apa yang saya bawakan. Namun setelah saya lihat pemaparan sore hari ini adalah sesuatu yang sangat bagus ya. Artinya ada perpaduan antara materi yang berkaitan namun tidak sama. Saya lebih umumnya, Pak Jenny Yusuf Saragi tadi lebih spesifiknya ya terhadap pemuda yang bijak dan berintegritas. Oke, tadi pertanyaan Jansen tadi, ini saya katakan menurut hemat saya, selama saya sudah mengajar di Universitas Kabupaten Mensen, khususnya Fakultas Keguruan dari Pendidikan, di PKN, saya masih baru memang di sini. Saya lihat dengan contoh kecilnya aja, contoh kecil yang kita laksanakan hari ini inilah contoh pemuda yang bijak. Bijak itu cerdas gitu ya, cerdas, paham, memahami hal ya. Jadi berintegritasnya tadi ya itu tergantung bagaimana nanti penanaman aspek-aspek nilai-nilai di dalam mahasiswa itu sendiri ya. Namun yang saya katakan tadi bahwa pertanyaan itu apakah itu sudah mahasiswa yang bijak? Contoh kecil ini yang kita laksanakan adalah bijak. Baru dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di FKIP UHM Medan, ya, kayak kemarin ada simulasi lomba mengajar, ada lagi penulisan artikel. Ya, untuk kalangan mahasiswa, walaupun saya masih 6 bulan di UHM FKIP Medan ini, ya, saya katakan ini sudah kategori mahasiswa yang bijak dan berintegritas. Namun lebih spesifiknya nanti bisa ditambahi oleh Pak Jenny Yusuf Saragi ya. Oke, saya rasa demikian dari saya, Devita Rosa Nenggolan ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya persilakan untuk ditanggapi narasumber kita yang kedua, Bapak Jenny Yusuf Saragi. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Seperti yang sudah ditanyakan oleh Adinda tadi ya, Jackson Purba ya. Apakah mahasiswa Universitas HKBP Mensen itu sudah memiliki
kebijaksanaan atau integritas sesuai dengan uraian atau pemaparan yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin Anda ini ya tidak mengikuti semua atau mungkin kelewatan. Ada 4 peran mahasiswa atau ada 4 peran pemuda yang dimana pada hari ini mahasiswa prodi PPKN ini saya tentunya sudah menjalankan satu aspek integritas karena sudah melakukan peran akademik, peran sosial, peran moral. Yang lebih spesifiknya adalah melakukan peran akademik yang dimana peduli terhadap perkembangan ataupun peduli terhadap pertama peran teknologi nih. Kita sudah menggunakan teknologi melalui Zoom meeting ini, kita sudah menggunakan memanfaatkan budaya teknologi. Yang kedua, esensinya kita memiliki nasionalisme terhadap bangsa ini. Itu mungkin peran politik ataupun peran sosial terhadap bangsa ini. Yang ketiga, yang lebih spesifiknya adalah peran akademik. Kita sudah menjalankan yang tentunya tugas mahasiswa itu adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Saya kira ini merupakan salah satu pendidikan yang sudah dijalankan oleh mahasiswa prodi pendidikan kewarganegaraan. Nah, saya kira itu menurut hemat saya integritas yang sudah terjadi pada saat ini. Kita yang ada di ruang Zoom ini terlebih dahulu ya. Saya kira itu menurut hemat saya. Moderator kembalikan. Baik, terima kasih Pak. Dan untuk Saudara Jackson Purba, pertanyaan dari Saudara sudah ditanggapi oleh kedua narasumber kita. Baiklah, untuk pemuda-pemudi yang lain, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Kepada seluruh peserta dan pemuda-pemudi sekalian, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya dari Saudari Elisa Gultom. Pertanyaannya, menjadi pemuda yang bijak dan berintegritas bukanlah hal yang mudah. Lalu bagaimana seorang pemuda bisa berubah dengan cepat, sementara zaman milenial sekarang ini banyak pemuda yang mulai menyimpang? Saya persilakan kepada narasumber kita yang pertama untuk menanggapi pertanyaan dari Saudari Elisa. Silakan, Pak. Oke, baik. Pertanyaan Elisa tadi. Dari Prodi PKI bertanya, menjadi muda yang bijak dan berintegritas bukanlah hal yang mudah. Lalu bagaimana seorang pemuda yang bisa berubah dengan cepat, sementara zaman milenial sekarang ini banyak pemuda yang menyimpang. Ya, oke, baik. Ini sesuai dengan pemaparan saya tadi bahwa ada beberapa hal yang perlu diteladani seorang pemuda, ya, supaya menjadi pemuda yang bijak, berintegritas. Kalau dikatakan bijak, tentunya tidak mungkin orang bijak kalau tanpa yang namanya belajar. Jadi bagaimana